لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على الفاتح مفتاح الوجوب والكشوف والشهود وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah izinkan kita berkumpul bersama-sama di rumah Allah ini. Alhamdulillah, Allah izinkan kita berubudiyah, bertalabul ilm, mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini gak enak sekali kita lihat depan gak ada orang. Baik, yang berkenan saja, yang berkenan boleh duduk di depan. Baik, kita kayak gini kan, atau kita miringkan satu, kita ambil satu fokus, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Nah, baik. Kita masih dalam pembahasan kitab Aqidatul Awam oleh Syed Ahmad Zahruk. Alhamdulillah, kita sudah membicarakan tentang sifat 20 yang wajib bagi Allah, yang dimulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, terus qudrat, iradat, ilmu, hayat, basar, kalam. Kemudian kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu sudah kita bahas yang disebut dengan istilah sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian ada sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah itu ada 20 juga. Lawan dari semua sifat yang tadi kita sebut. Ada adamun, ada hudusun, ada sana, ada mumasilah lil hawadis, ada ihtiyaju ila ghairihi, ada ta'addud, ada ajzun, ada karahah, ada jahlun, ada mautun, ada summun, ada umyun, ada bukmun. Lalu ada kaunuhu ajizan, kaunuhu makruhan, kaunuhu jahilan, kaunuhu maitan, kaunuhu asam, kaunuhu a'ma, kaunuhu abkamun. Ini adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Terakhir kita berada pada pembahasan kalam. Artinya kita sudah selesai membahas sifat ma'ani, bahwa sifat yang 20 itu dibagi kepada 4 kategori. Satu, sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah,
dan yang ketiga sifat ma'ani, keempat sifat ma'nawi. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina al-Mahdi khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wa awliya'illah fil alamin wa naqsu khususan min Sayyid Ahmad Zarruq wa ila ruhina wa anfusina wa ila malaikatil muqarrabin sya'ulillah lahumul Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti tadi kita sebutkan bahwa sifat yang 20 itu dibagi kepada 4. Pertama sifat nafsiyah, itu sifat wujud, ya, nisbatun bin nafsi aidzat. Wa sifatun nafsiyatu hiya allati la tu'qalu dzat biduniha wa hiya wahidatul wujud atau wahidatul wujud. Sifat nafsiyah ini sifat yang dinisbahkan kepada zat. Sifat nafsiyah Allah menurut akal itu mustahil tidak ada. Artinya apa? Sifat nafsiyah itu secara akal wujud itu pasti ada, dan wujud itu cuma satu, esa, ya. Wujud Allah tidak berbilang seperti yang sudah kita jelaskan. Lalu yang kedua ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah sifat yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Ini hanya Dia saja yang memiliki sifat ini, tidak dipinjamkan kepada makhluknya, tapi hanya Dia saja. Qidam, hanya Allah yang qidam. Baqa, hanya Allah yang kekal. Kalaupun toh kita bicara tentang surga dan neraka, bahasanya bukan baqa, tapi khalidin. Khalidina fiha abadan sarmadan. Kalamnya itu, tapi bukan makna baqa. Kalau masih menggunakan kata khalidina fiha abadan sarmadan dan sebagainya, itu ada batasnya. Sampai kapan? Madamatis samawati wal ard, selama langit bumi masih ada. Tapi baqa ini la nihayata lahu. Baqa ini tidak ada endingnya, tidak ada kesudahannya, artinya kekal selama-lamanya. Kemudian mukhalafatul hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa qiyamu bi nafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh hak, tidak butuh ruang, tidak butuh waktu. Kenapa? Li'annahu al-waqt, karena Allah itulah sang waktu. Lalu wahdaniyah, Allah yang esa, yang kita sebut tadi, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sumiyat bin ma'ani li'annaha asbatat lillahi ta'ala ma'ani wujudiyatan qa'imatan bidatihi la'iqatan bikamalihi. Sifat ma'ani itu sifat yang ditetapkan bagi Allah, itu menunjukkan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya. Sifat ma'ani itu ada 7: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu yang sudah kita jelaskan juga. Lalu ada yang berikutnya sifat ma'nawiyah, nisbatul li sab'il ma'ani alladhi hiya far'un minha wa summiyat ma'nawiyah li'annaha lazimatun lil ma'ani. Bahasa lainnya sifat ma'ani itu penegasan, ma'nawiyah itu penegasan
terhadap sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat ma'nawiyah itu diawali dengan kata kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan. Kaunuhu itu artinya apa? Keadaannya, keberadaannya itu. Artinya apa? Penegasan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, wa kaunuhu basiran, wa kaunuhu mutakalliman. Nah, ini menarik ketika kita bincangkan sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini. Ternyata membincangkan sifat ma'ani dan ma'nawiyah atau sifat bagi Allah yang sedang kita bicarakan dengan argumentasi dalil, baik dalil akli, dalil naqli yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah bahagian dari menjawab argumentasi kelompok Mu'tazilah. Jadi dalam ilmu kalam itu ada namanya satu kelompok yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Nah, yang seirama dengan itu Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, kemudian Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu ya. Nah, kita ini kan disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok Mu'tazilah, beliau mengatakan Allah itu tidak punya sifat. Ini dia mengatakan Allah tidak punya sifat. Terus bagaimana ketika kita bincangkan ada qadiran, ada muridan, ada ilman, ada hayyan, ada sami'an, ada basiran, ada mutakalliman? Bagaimana mereka menjelaskan itu sementara ayat yang berbicara tentang konteks itu ada ayatnya? Bagaimana mereka menyelesaikan ayat itu? Mereka katakan faqalu innahu ta'ala qadirun bizatihi wa muridun bizatihi min ghairi qudratin wala iradatin. Dekalnya kelompok Mu'tazilah. Bagi kelompok Mu'tazilah, Allah itu berkuasa dengan zatnya, berkehendak dengan zatnya, min ghairi qudratin wala iradatin. Yang kudrat dan iradah itu adalah sifat. Mereka menolak itu. Apa yang mereka maksud? Wa qasadu bidzalika tanziha lillahi ta'ala. Yang mereka inginkan adalah bahwa Allah itu mesti tanzih. Jadi kelompok Mu'tazilah ini salah satu yang menganut tauhid tanzih. Apa itu tauhid tanzih? Tauhid murni, memurnikan Allah. Apa yang mereka murnikan? Bahwa wa qalu wasafnahu ta'ala bihadhihi sifat fa imma an takuna hadisan wa imma an takuna qadimatan. Ini bagi mereka, seandainya kita katakan Allah itu mempunyai sifat, tentu ada yang hadis, ada yang hadis dan ada yang qadim. Mereka jawab sendiri, Pak, dengan kalam itu. Kalau ada yang hadis itu mustahil bagi Allah. Kalau sifat itu disebut dengan mustahil. Lalu yang kedua, atau qadimatun, atau sifat itu qadim. Jika sifat itu qadim, kata beliau, ta'addud al-qudama, tentu terjadi dua yang qadim atau berbilang yang qadim. Itu juga mustahil terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawabannya? Wal jawabu an dzalika an naqula inna hadhihi sifat laisa mustaqillatan 'anil dzat wa innama hiya tabi'atun laha fa hiya sifatun wujudiyatun qa'imatun biha. Dikatakan kepada kelompok Mu'tazilah bahwa
sifat-sifat ini yang sudah kita bicarakan itu, sifat 20 itu, ini bukan berdiri dia bersama zat itu atau sama dia, satu zat satu sifat jadi dua, tidak begitu. Tapi sifat itu tabi'atun laha, sifat itu mengikut kepada zat. Yang sifat itu wujud qaimatun biha. Jadi ini bukan soal ada ta'addud al-qudama. Yang qadim itu apa? Zatuhul qadim. Zat Allah itu qadim. Lalu sifatnya gimana? Sifatnya ngikut kepada yang qadim. Dan ini sebetulnya bisa dijelaskan juga menggunakan martabat 7. Ada ahadiyah, ada wahidiyah, ada wahdah. Itu satu. Ada zat, ada sifat, ada asma. Ini bukan menandakan bahwa ini adalah ta'addud al-qudama, satu. Yang kedua, ini juga bukan soal hadis bahal. Karena yang qadim tetap Allah saja. Allah saja yang qadim. Oke, itu salah satu bagian argumentasi ya yang beliau sampaikan. Setelah kita membincangkan sifat yang wajib bagi Allah yang 20 yang dibagi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, lalu sifat yang mustahil bagi Allah tadi sudah kita sebut juga lawan dari yang 20 itu. Nah, lalu berikutnya kita masuk kepada bab al-jaizu fi haqqihi ta'ala, sifat yang jaiz pada haknya Allah Ta'ala. Qala an-nazim rahimahullah wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Nah, ini yang mau kita lihat pagi ini. Apa maknanya? Wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin au tarkihi. Sifat yang jaiz bagi Allah itu adalah segala perbuatan yang mungkin bagi Allah. Mungkin dia adakan, mungkin beliau tiadakan. Bahasa lainnya, jaiz itu adalah suka-sukanya Allah. Suka-sukanya Allah. Fayajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna Allah Ta'ala yajuzu lahu an yakhluqa wa yakhtar min khalqihi ma yasha wa la yajibu alayhi shay'un li'annahu al-mutasarrifu al-mutlaq wa ma kana li ahli al-ikhtiyar ma'ahu ولأنه بيده الأمور كلها خيرها وشرها فهو يعطي ويمنع ويعز ويذل وينفع ويضر ويغفر ويعود ويثيب ويعاقب وهكذا. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat jaiz, wajib bagi setiap orang mukallaf. Ini kembali lagi kita kepada bab fikih. Wajib bagi orang mukallaf, bagi orang yang sudah dibebani setelah akil balik, wajib meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz itu yang tadi kita sebut suka-sukanya Allah. Kalau Allah mau ciptakan, Allah ciptakan. Kalau Allah mau jadikan, Allah jadikan. Kalau enggak, ya enggak. Dan Allah tidak mengikut sertakan yang lain. Kan segala urusan itu berada pada tangannya Allah. Al-umur kulluhu lillah. Segala urusan itu adalah milik Allah. Tergantung. Kalau Allah mau baik, baik. Kalau Allah mau jelek, jelek. Kalau Allah mau beri, Allah beri. Sebaliknya, kalau Allah mau menahan, tidak memberi atau menangguhkan, itu
urusannya Allah. Allah muliakan, Allah hinakan, Allah beri manfaat, Allah beri mudarat, Allah azab, Allah ampuni, Allah beri pahala atau Allah iqab. Inilah bab jaiznya Allah, suka-sukanya Allah itu. Argumentasinya apa? Wa qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyarah. Wa rabbuka yakhluqu man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu itu apa yang dia kehendaki dan apa yang dia pilih. Ini menunjukkan atas sifat jaiznya Allah, ma yasha wa yakhtar. Jadi nggak bisa mau kita, tapi maunya Allah. Inilah yang bab jaiz itu. Kan tergantung Allah mau ciptakan apa. Menciptakan alam semesta, mau tidak diciptakan. Makhluk ini kan banyak sekali ya yang diciptakan oleh Allah, banyak, dan semuanya itu lagi-lagi tergantung Allah. Ini satu, surat Al-Qasas ayat 68. Dalil berikutnya, Qulillahumma malikal mulka Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini juga menunjukkan bab jaiznya Allah. Allah yang memiliki kerajaan semuanya, Allah yang menguasai semuanya. Tu'til mulka man tasha. Allah juga berikan kekuasaan itu, kerajaan itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Coba kita ambil bab ini. Terlepas Bapak Ibu yang hadir ini tidak memilih atau tidak memilih pimpinan yang sekarang, tapi yang terjadi apa? Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, bukan kepada yang kita kehendaki. Maunya Allah begitu. Kemudian apa lagi? Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Nanti juga Allah tarik, Allah ambil lagi itu kekuasaan. Coba perhatikan negara-negara di dunia ini, terkadang ada yang memimpin lama, yang tidak demokrasi kan pimpinannya lama. Kalau demokrasi kan sekali 5 tahun, lalu Allah ambil. Setelah Allah ambil, nah ini yang terjadi pada orang itu apa? Post power syndrome. Dulunya dihormatin oleh orang, kemudian tidak dihormati oleh orang. Nah itu suka-sukanya Allah. Dan ada juga yang tidak berkuasa lagi secara bab pemerintahan, masih dihormati oleh orang. Dan ada juga sudah selesai dia memimpin, sampai hari ini dihujat oleh orang juga. Nah ini kembali kita dalam bab ini, suka-sukanya Allah. Tu'izzu man tasha. Allah muliakan siapa saja yang dikehendaki. Allah muliakan siapa saja yang dikehendaki. Ada orang dihina, kemudian asbab orang menghina orang itu Allah naikkan derajatnya. Masih ingat gasnya? Tidak perlu kita sebut tukang es gitu kan, tukang TS gitu, Allah naikkan. Wa tudhillu man tasha. Lalu Allah hinakan siapa yang dia kehendaki. Dalam kedudukan mulia, satu saat dihujat oleh siapa saja, dihinakan oleh siapa saja. Lagi-lagi suka-sukanya Allah.
biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam kekuasaan Allah lah kebaikan itu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bukti kekuasaan Allah ya suka-suka. Nah itu dia. Bukti kekuasaan suka-suka. Itulah jaiz. Lalu Allah gilirkan siang dan malam. Coba siang dan malam ini, samakah rentang waktu siang dan malam di setiap negara di dunia ini? Tidak. Kita yang berada di garis khatulistiwa Indonesia ini sangat nikmat sekali hidup kita. Malam dan siang kita berimbang. Di negeri lain terkadang malamnya Allah panjangkan, terkadang siangnya Allah panjangkan, terkadang nggak ketemu dengan malam, tak ketemu dengan malam. Kalau keluar rumah itu nggak ketemu malam. Ada. Kenapa Allah tidak seperti di Indonesia? Ya itu maunya Allah. Disitulah letak jaiznya Allah. Suka-suka Allah begitu. Terus apa lagi? Wa tukhrijul maita minal hayy. Ada orang yang Allah matikan, ada Allah yang Allah hidupkan. Tukhrijul maita minal hayy. Kapan orang mati? Tergantung Allah. Coba kita di sini, siapa yang tahu matinya kapan? Nah, atau hidupnya berapa tahun lagi? Gak ada yang tahu kita. Kalau kita cek ini ya, menurut hukum akal atau kelihatannya secara biasa, yang khawatir kita itu orang mati yang mana? Yang akan mati? Orang-orang sakit kan? Orang-orang yang sakit yang kita khawatir mati dia. Atau kita kalau sudah sakit pikirannya apa? Mungkin mau mati. Tapi Allah nggak butuh itu. Terkadang orang yang sakit tidak meninggal, tapi yang nungguin yang sakit yang meninggal. Nah itu maunya Allah gitu. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisabin. Lalu Allah berikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa hisab. Kalau kita bicara tarzuqu man tasya', siapa saja Allah beri rezeki. Nah, ini lagi bab rezeki ini terkadang orang masih terpaku soal materi, masih terpaku soal duit yang nampak, padahal rezeki itu banyak sekali. Jika kita ambil makna general, rezeki itu adalah al-fadlu minallah. Semua yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan itu adalah rezeki. Sehat, waktu lapang itu rezeki. Banyak orang lupa bahwa itu bukan anugerah, bahwa itu bukan pemberian Allah. Kapan orang sadar? Ketika sakit. Kapan sadar? Ketika waktunya sudah mulai sempit. Maka ini diingatkan oleh Nabi, ni'matani maghbuatani katsirun minan nas as-siha wal farah. Ada dua nikmat yang abai manusia terhadapnya, yaitu sehat dan waktu lapang. Ini orang abai, padahal itu juga nikmat, itu juga rezeki dari Allah. Atau jika kita ukur misalnya dengan materi, ada orang yang ya menurut logika kita mungkin dia tidak bisa. Nah sekarang kan musim haji ya, sekarang musim haji, orang mulai jalan pergi haji. Ada menurut logika dia tidak mungkin bisa haji, tapi dia pergi haji. Belum lagi soal inden haji kan. Inden haji berapa tahun sekarang? Ada 17. Nah, kurang lebih begitu.
Lalu ada tiba-tiba orang yang tidak punya duit, yang nggak punya rencana, tapi Allah panggil. Hah? Sudah keluar beritanya yang begitu? Sudah kan? Itu bukti apa? Itu bukti Allah kasih rezeki siapa yang Dia kehendaki. Dan bukti lagi bahwa yang pergi haji itu adalah panggilan, bukan terkandung, bukan nyangkut soal harta. Memang syarat wajib haji itu apa? Memiliki kemampuan. Sekarang nambah satu, inden. Inden haji. Ya, yang penting sudah niat. Terus apa lagi? Wa tarzuqu man tasya' bighairi hisabin. Allah berikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki bighairi hisab. Rezeki itu tidak dihisab. Nah, kira-kira Allah beri kepada siapa itu rezeki yang tidak dihisab itu? Rezeki yang Allah berikan yang tidak dihisab itu, kata Allah apa? Yang tidak dihisab itu cuman kekasihnya, cuman aulianya yang tidak dihisab. Artinya apa jika kita bicara bab ini, tarzuqu man tasya'u bighairi hisab? Ini adalah kekasihnya Allah. Suka-suka Allah juga siapa yang mau Dia jadikan kekasihnya, siapa yang mau jadikan aulianya. Itu wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisabin. Ada lagi dalil berikutnya. Wa qala ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubidu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Stressing kita ada pada fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah ampuni bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah azab siapa yang dikehendaki. Ini bukti jaiznya Allah. Jadi lagi, orang masuk surga kenapa? Orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah. Orang masuk neraka kenapa? Karena keadilannya Allah. Terus amaliyahnya gimana? Amaliyahnya itu untuk menunjukkan posisinya di surga pada kelas berapa, lalu posisinya di neraka pada kedalaman berapa. Itu dia. Ini soal amalnya. Nah, maka di sini Allah akan ampuni siapa yang Dia kehendaki. Kalau Allah kehendaki mengampuni seorang hamba, orang yang kerjanya berzina, mencuri, membunuh, itu sebentar oleh Allah bolak-balikan. Ada beberapa kisah asar yang sudah diceritakan oleh para ulama, para kiai. Di antaranya ada pelacur, lalu dia bertaubat. Jalan dalam bab pertaubatannya, di tengah jalan dia melihat anjing yang sedang kehausan, lalu dia berusaha untuk mengambil air dengan sepatunya, mengasih kepada anjing. Dia bertekadkan dia lebih hina daripada anjing. Lewat inilah Allah mengangkat dia, lewat ini Allah ampuni dia. Lalu dia meninggal. Tercatatlah dia meninggal dalam pertaubatan kepada Allah. Ada lagi orang yang kerjanya membunuh. Dia sudah membunuh 99 orang. Lalu datang kepada kiai lah atau ulama. Ditanya, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya bisa bertaubat dan taubat saya diterima oleh Allah? Jawabannya apa? Nggak bisa diterima, itu dosa ente besar sekali. Ya sudahlah, cukup 100 itu sama kiainya. Pas 100 yang dia bunuh, lalu bertemu lagi dia yang lain. Apa katanya? Jika
pintu ampunan Allah itu lebih luas, rahmat Allah itu lebih luas daripada marahnya Allah. Bertaubat dia, Allah terima taubatnya. Ini yang tadi kita sebut, yu'adzibu yaghfiru liman yasha. Allah ampuni bagi siapa yang dikehendaki. Berikutnya, wa yu'adzibu man yasha. Allah azab bagi siapa yang dikehendaki. Masih ingat kisah Bersisah yang dia sudah 500 tahun beribadah kepada Allah, lalu datang iblis menggodanya, menunjukkan ketaatan, lebih khusyuk beribadah. Dilihat oleh Bersisah, kenapa kelihatan sekali khusyuk beribadahnya. Terjadilah dialog pendek, panjang sebetulnya dialognya, kita singkat saja dialognya. Ini kenapa bisa begitu? Oh iya, saya bisa begini karena saya melakukan kesalahan, setelah itu saya bertaubat kepada Allah. Itulah membuat tambahnya zauq, bertambahnya kedekatan, bertambahnya kekhusyukan kepada Allah. Udah bunyi-bunyi ya, bentar nih kita selesai dulu nih cerita. Terus kalau begitu dia mau juga supaya lebih khusyuk lagi, lebih intim lagi dengan Allah. Ditawarkan, kalau gitu lakukanlah kemaksiatan. Pendek cerita, ini sepakat nih, kemaksiatan apa yang bisa dilakukan? Minum khamar nggak boleh, apalagi membunuh, nggak mungkin membunuh, nanti orang tahu. Berzina nggak mungkin juga. Terus apa? Minum khamar, ini mungkin orang nggak tahu, ya kan? Minum khamar, akhirnya dia minum khamar, mabuk. Pas mabuk, lepas kontrol, ada perempuan di hadapannya, dia setubuhi. Pas sadar, khawatir dia, ini nanti kalau dia cerita kepada orang, ini maruahnya jatuh, ini martabatnya jatuh. Kalau gitu dibunuh. Akhirnya dibunuhlah itu wanita. Sudah berapa itu dosa yang dilakukan? Minum khamar, berzina, membunuh. Lalu berikutnya datanglah iblis. Kata iblis, gimana? Semuanya sudah dilakukan, lalu bagaimana caranya supaya bisa khusyuk kepada Allah? Ditunjukkanlah oleh iblis caranya. Boleh, ada caranya. Apa caranya? Kamu sujud dulu kepada saya. Sudah banyak cash itu dilakukan. Nah, itulah bentuk dari azab Allah. Maka kita hati-hati. Satu, yang seolah sudah alim ini, sudah rajin ke masjid, hati-hati, kalam. Jangan sok lebih soleh daripada orang. Dan begitu juga, jangan kita hina juga orang yang melakukan kemaksiatan. Boleh jadi itu maksiat terakhirnya, dan boleh jadi ini adalah ketaatan kita yang terakhir. Kita harus hati-hati di situ, karena Allah suka-sukanya. Maka kita berlindung kepada Allah supaya kita selalu berada dalam ampunan dan maghfirahnya, dan kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak diazab oleh Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Begitu. Ada dialog? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sih. Saya catat tadi dua hal yang sering dilupakan manusia. Satu adalah nikmat sehat, satu lagi nikmat waktu. Jadi mengajak kepada hal ini kan sebetulnya semuanya sifat Allah tuh ya apapun yang kehendaknya Allah gitu ya. Sebagai manusia yang sering dilakukan, sering dosa ini. Kalau kita berdoa gitu ya, sering ke masjid tiap hari, sebaiknya doanya apa ya? Karena semuanya kan kehendak Allah ya. Oke, ini pertanyaan menarik. Semuanya kan kehendak Allah. Sebetulnya ada lanjutan itu supaya lebih clear.
Apakah orang yang tidak ke masjid itu juga bagian kehendaknya Allah? Orang yang berbuat dosa itu kehendaknya Allah gitu ya? Itu lanjutan pertanyaannya supaya lebih clear. Jadi begini, sebelum kita masuk ke situ, jika sesuatu itu baik, maka sandarkanlah kepada Allah. Jika sesuatu itu jelek, sandarkan kepada diri sendiri. Itu satu. Maka apapun perbuatan yang kita lakukan, jika baik itu mesti disandarkan kepada Allah. Jika jelek itu sandarkan kepada diri. Nah, kemudian berkenaan dengan tadi doa. Apa yang perlu kita minta kepada Allah? Nah, pembahasan ini ada menarik, dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Kutubur Rabbani di dalam kitab Futuhul Ghaib. Ini 2 minggu lalu kita sudah jelaskan ini di kajian Futuhul Ghaib di Villa Dago. Berdoa kepada Allah, yang diminta kepada Allah itu apa? Yang diminta kepada Allah adalah satu, ampunan. Ampunan yang diminta kepada Allah, ampunan terhadap dosa yang pernah dilakukan. Nah, ini bahagian dari yaghfiru man yasha. Karena Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Kemudian istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang diminta? Minta dekat dengan Allah. Bahasa lainnya Syekh Abdul Qadir itu mengatakan jangan minta dunia, tapi mintalah ampunan, minta kedekatan, mintalah semuanya yang bisa untuk menyiapkan hari akhirat kita. Minta Allah kuatkan bisa ke masjid beribadah, gitu ya. Semuanya itu yang kita minta, dan Allah janji, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku pasti mengabulkan. Nah, soal dikabulkan, kapan dikabulkan oleh Allah, kembalikan kepada Allah. Itu mau-maunya Allah. Mau dikabulkan saat ini atau mau dikabulkan nanti. Itu tadi malam kita bahas hikam, salah satunya membahas tentang ini. Allah balasi amaliyah yang dilakukan oleh hamba itu secara kontan atau secara nasiah, ajilan atau ajilan. Secara kadang Allah balasi langsung, cash. Kadang Allah balasi dengan sistem nasiah, kredit. Depan kreditnya bukan kreditnya manusia minta ke orang, tapi kredit Allah itu selalu Allah kasih banyak terus, istimror, dikasih terus. Ini beda matematika manusia dengan matematika Allah. Kalau matematika manusia dalam bab nasiah, yang untung siapa? Yang untung yang ngasih kredit. Tapi nasiah versinya Allah yang untung yang beramal. Nah, itu yang tersebut bagian dari suka-sukanya Allah gitu. Nah, itulah dalam bab doa itu. Dalam bab doa itu minta yang terbaik itu kepada Allah. Bahkan Syekh Abdul Qadir mengatakan tidak dianjurkan minta soal dunia. Kalau sudah dekat kepada Allah, apa aja dikasih sama Allah. Gitu. Gitu Pak ya? Oke. Masih ada? Iya. Cara yang jais seperti itu ya. Ya itu kan suka-sukanya Allah kan itu. Jadi apa yang kita lakukan di atas dunia ini bukan maunya kita, maunya Allah. Jadi kalau maunya Allah itu berarti menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Oh iya. Di sini disebutkan ya. Iya. Jadi kebanyakan manusia yang dia bunuh diri, stres segala macam karena tidak tadi. Mungkin ditambah lagi karena dia sudah dekat sama Allah, itu Allah mengabulkan doa itu. Ya. Itu gimana Bu? Ya, itu yang tadi yang kita sebut. Maka jawaban pertamanya, maka kita landasi, jika perbuatan itu baik disandarkan ke Allah. Jika perbuatan tidak baik disandarkan kepada diri. Nah, itu dia. Itu tadi yang kita sebut suka-sukanya Allah, makanya supaya orang tidak kebablasan.
Ini saya begini kan Allah yang takdirkan. Nah, itu hati-hati. Masalah iblis, masih ingat? Iblis dia tidak mau sujud ke Adam, lalu dia dilaknat. Jawabannya apa? Ini kan takdirmu juga ya Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak boleh bersandar kepada dinding takdir. Nah, jadi yang berhubungan dengan yang tadi itu ada lagi dalam bab jaiznya Allah. Yudillu may yasha, yahdi may yasha, wa yudillu may yasha. Nah, apa sebagian dari syarahnya? Yahdi may yasha, Allah akan tunjuki siapa yang dikehendaki. Sebagian mufassir mengatakan siapa yang ingin petunjuk pasti Allah tunjuki. Wa yudillu may yasha, Allah sesatkan siapa yang dikehendakinya. Mananya apa? Siapa yang mau sesat pasti disesatkan Allah. Gitu. Jadi semuanya supaya tidak kebablasan. Benar tadi alasan sudah benar. Maunya Allah apa? Melaksanakan semua amarnya, menjauhi semua larangannya. Itu kehendaknya Allah, begitu. Nah, disinilah kasatnya manusia. Harus ada usahanya. Maka usaha yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini untuk menentukan posisinya nanti di mana. Jika dia di surga, ditentukan nanti dia pada level berapa surganya. Jika dia di neraka, nanti kedalaman berapa nerakanya. Itu dia. Oke? Sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya dalam bertauhid, bagaimana rasanya kita itu sudah dekat kita sudah mengenal. Oke. Baik. Yang pertama bab akidah, keyakinan, al-yakinu fil qalbi, itu satu. Yang kedua, kalau kita lewat ini kan ada rasionalitas akliyah, ada nakliyah kan. Secara akliyahnya, secara rasional kita sudah bahas tentang Allah dan kita sudah menjelaskan. Lalu secara dzauqiyah ada dzauq, ada rasa. Nah, rasa itu lagi-lagi ini adalah titipan Allah. Rasa itu ada di situ kerinduan. Dan kita juga minta kepada Allah. Orang kalau dekat, apa saja dikerjakan. Ini indikatornya. Kalau dekat, dia tidak membantah. Apa saja diterima. Maka tanda orang sudah kenal Allah itu, apapun yang Allah kasih, bagaimanapun kondisinya, dia terima. Yang terima ini maksudnya apa? Dia redho terhadap apapun yang Allah kasih. Jadi bagaimanapun kondisi kita hari ini, personality kita terima saja, itu pemberian dari Allah. Kita enjoy di situ, tidak protes, tidak nuduh-nuduh Allah, tidak bilang Allah pelit. Saya sudah doa banyak kali, sudah sekian tahun saya berdoa, tapi Allah tak kabulkan doa saya. Nah, hati-hati dengan kalam itu. Gak boleh kalamkan itu. Tadi kita sudah bahas, doa itu tergantung Allah dikabulkannya kapan, mau segera atau nanti. Tapi pasti Allah kabulkan, karena Allah tahu kapan waktunya memberi, kapan waktunya permintaan itu dikasih. Makanya pernah kita sebutkan, ini sebagai anekdot, mahasiswa yang baru masuk semester 1 doanya minta tamat, kira-kira gimana? Kapan dikabulkan? 3,5 tahun atau 4 tahun kemudian? Itu yang disebut ada waktu yang cocok. Lalu jomblo minta doa, Rabbi hamli minas salihin, kira-kira dikabulkan enggak itu? Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Punya bini jajak kagak? Bini dulu baru. Nah, begitu kira-kira, artinya ada timingnya. Terkadang itu kita seperti anak-anak. Anak SD minta motor ke ayahnya.
Kira-kira dikasih nggak? Kalau nggak dikasih dibilang apa? Bapak, ibu, ayah, pelit. Pertanyaannya, benarkah pelit? Tidak, karena Allah sayang. Karena kita sayang kepada anak, tahu kapan waktunya. Itu dia. Terkadang kita begitu di hadapan Allah, seperti anak-anak. Seperti anak-anak, dan kita kadang tidak sadar di situ. Maunya jika diminta hari itu ada. Nah, itulah bedanya Allah sama kita. Ya. Begitu, Pak. Oke, cukup ya? Ya, semoga bermanfaat. Itu baru kita selesai membicarakan sifat jaiz kepada Allah. Jika nanti berlanjut, kita pindah kepada sifat Rasul ya, sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.